Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku semua, kali ini kita bersama salah seorang sosok wanita yang ada di Kabupaten Kampar, sosok wanita yang membuat saya bangga gitu, yang menjadi inspirasi tentunya bagi wanita-wanita lain. Siapa lagi kalau bukan eh, Ketua KPU Kabupaten Kampar, Kak Maria Aribeni, SSI MSI. Kita akan berbicara dengan beliau. Bagaimana sosok beliau, bagaimana emansipasi wanita, inspirasi yang akan diberikannya kepada kaum hawa yang ada di Kabupaten Kampar ini, dan juga tentang KPU di Kabupaten Kampar. Kita saksikan wawancara bersama Yali Satpol PP bersama Kak Maria Aribeni. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam, Adinda Yalis. Terima kasih Kakak sudah mengajak bergabung di YouTube, sudah mau meluangkan waktunya. Mungkin jadwal kita Kak sempat jadi kemarin tapi ada kendala juga. Alhamdulillah hari ini pada Jumat hari yang mulia saudara-saudara di bulan Ramadan, Kak Maria Aribeni welcome kepada kita semua dan juga kepada subscriber semua. Kak Maria Aribeni. Siapa Kak Maria Aribeni? Boleh kita tahu profil Kakak sebenarnya lahir di mana, dan juga organisasi apa yang sudah dijalani sebelum menjadi KPU Kabupaten Kampar ini. Silakan Kak Maria. Oke, baik. Terima kasih Dinda Yalis. Perkenalkan, saya Maria Aribeni, yang sebelumnya adalah sebenarnya background saya guru. Seorang guru ya. Saya guru di salah satu SMP yang ada di Kabupaten Kampar. Di Tambang. Ya, di tempat tinggal saya di Kecamatan Tambang ya. Nah, kemudian saya lahir di Air Tiris. Ya. Sekampung? Iya, di Air Tiris. 24 Oktober 81. Air Tiris di mana? Air Tiris sebenarnya di puskesmas itu gitu. Di pasar Air Tiris. Iya, di pasar Air Tiris karena siap. orang tua adalah dulunya guru ya. di desa Tambang. Nah, kalau dulu kan zaman dulu bidan-bidannya kan masih tempatnya masih ini ya, Dinda. Nah, jadi untuk melahirkan saya ke Air Tiris, seperti itu. Nah, kemudian kelahiran di Air Tiris. 24 Oktober 1981. Ya, 1981. Dan tentunya sebelum ini memang selain dari guru, kemudian saya mencoba untuk lebih membuka peluang, kemudian mencari organisasi yang bergerak yang ada di Kabupaten Kampar ya. Salah satunya saya pernah berada atau menjabat menjadi wakil ketua di KNPI. Di KNPI Kabupaten Kampar. Di zaman gitu. Ketua Ardo ya. Oke, ya. Jadi itu pengalaman organisasi kan? Iya. Jadi kok bisa masuk ke KPU itu? Seperti apa mekanismenya itu? Untuk masuk di KPU sebenarnya tidak ada gambaran, namun saya pada saat itu saya konsisten menjadi penyelenggara baik dari tingkat bawah, baik dari tingkat desa, kemudian lanjut di tingkat kecamatan beberapa periode gitu. Kemudian masuk ada pengumuman untuk di rekrutmen kabupaten kota. Itu gitu. Masih guru ya? Iya, itu masih dalam posisi guru gitu. Pengajar gitu. Namun pada saat saya menjadi guru itu ya Lis, saya tidak hanya fokus untuk mengasah satu profesi saja. Saya tidak fokus dengan satu profesi. Saya mencoba membuka peluang lain ya, salah satunya untuk aktif menjadi penyelenggara di pemilu gitu ya. Kemudian saya mencoba aktif di ormas-ormas yang kewanitaannya gitu ya, yang mengangkat peran perempuannya gitu. Ya, kemudian saya juga aktif di desa gitu ya. Nah, sebagai BPD ya? Iya. Pernah saya BPD juga ya? Iya. Nah, kemudian saya juga kalau di sekolah itu pun saya juga lebih mengeksplor diri saya
untuk lebih aktif ke kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Salah satunya ya di Pramuka. Di Pramuka. Ya, nah disinilah sebenarnya saya membuka potensi-potensi lain selain satu profesi saja gitu ya. Tidak habis di satu profesi saja, tetapi masih ingin mencari celah lain untuk mengabdikan ilmunya gitu. Tidak memiliki target apa-apa saat melakukan itu gitu. Saya cuma hanya mengalir sesuai. Mengalir. Saya mencari kenyamanan. Pada saat menjadi guru ya tentu saya mencari kenyamanan anak didik saya dengan saya gitu ya. Nah, bagaimana saya berpikirkan bagaimana sekolah saya maju dan dipandang oleh masyarakat gitu. Itu yang menjadi fokusnya. Iya, itu fokus kalau pada saat menjadi guru gitu. Kemudian saya mencoba berbaur di masyarakat dan dengan ibu-ibu yang ada di masyarakat gitu ya, mengikuti pengajian-pengajian yang dimana pada saat itu saya melihat yang ikut-ikut pengajian tuh kenapa yang hanya tertarik orang yang sudah berumur, orang tua-tua saja, orang tua-tua saja. Jadi Kak Maria Adibini hadir waktu itu. Saya mencoba ini ada apa gitu, kemana nih ibu-ibu muda gitu ya, yang sekarang lebih kerennya mama muda. Mama muda. Jadi waktu itu Kak ada ditarik yang muda-muda untuk bergabung. Ada, karena saya saat itu kan saya juga aktif di penegak ya. Kalau di Pramuka itu ada penggalang penegak gitu. Saya tahu Kak. Nah, kemudian saya mengajak adik-adik penegak gitu yang itu kan sudah di tingkat SMA ya. Karena memang saya waktu itu sudah pengurus dewasa ya. Kalau penggalang itu sudah dewasa. Iya, saya waktu itu pengurus Kuaran juga, Kuartir Ranting ya, di Kecamatan Tambang. Iya, di Kecamatan Tambang. Saya mengajak adik-adik penegak untuk ayo kita kita mencoba masuk ke masyarakatnya gitu. Karena memang di Pramuka itu harus dituntut juga untuk berbaur bermasyarakat, sosial ke masyarakat. Iya. Nah, sebenarnya seperti itu, Liz. Jadi tidak ada target, semua mengalir saja. Kemudian saya melihat dengan rasa penasaran saya, ini kenapa, ada apa? Kalau tiba-tiba misalkan nih untuk di masyarakat nih yang untuk dalam bentuk pengajian-pengajian itu kan dibutuhkan sebenarnya generasi muda, the next generation yang tua-tua ini kok yang tua-tua aja. Iya gitu. Nah, jadi terbesit juga di hati Kak Maria Adibini waktu itu. Bagaimana kalau seandainya yang muda-muda hadir bersama itu? Jadi Kak waktu itu Kak. Jadi pada saat itu kalau di Kampar itu saya mencoba mencari ini seperti apa nih untuk fokus di sini. Akhirnya saya mencoba masuk di organisasi Nadatul Aisyah, Nadatul Aisyah ya. Nadatul Aisyah ya. Iya, di NA itu di bawah naungan Muhammadiyah. Di bawah Muhammadiyah induknya gitu. Iya, Muhammadiyah induknya. Jadi ini khusus untuk yang wanitanya. Siap. Nah, jadi tapi tingkat di ranting, tapi untuk desa. Kalau di Muhammadiyah itu ada tingkat desanya, ada tingkat kecamatannya juga seperti Pramuka juga ada ranting gitu kan, ada cabang kemudian. Nah jadi di NA saya coba kumpulkan adik-adik gitu ya, karena memang di samping rumah saya itu masjidnya Masjid Muhammadiyah. Jadi perkumpulan ibu-ibu Muhammadiyah, Aisyah ya, kalau udah ibu-ibu itu Aisyahnya di situ. Jadi saya bergabung gitu kan, mengajak yang adik-adik yang tingkat-tingkat penegak tadi untuk paling tidak untuk menyirami rohani next generasi kita gitu ya, yang younger generasi gitu ya. Nah jadi itu sebenarnya target, tidak ada gambaran saya ini ingin masuk ke sini. Orientasinya mencaleg, orientasinya ini tidak ada sedikit pun, tidak ada. Kemudian saya mencoba mengeksplor potensi diri saya lagi nih, Liz. Saya mencoba masuk S2. Itu masih SSI ya? Masih SSI di tahun 2000. Di tahun 2017 saya S2. Masuk S2-nya 2017 Iya. Nah, saya di S2 itu saya mencoba membuka potensi diri saya lagi. Masih di pengajar gitu. Saya mencoba masuk di S2. Nah, di S2 ini saya masuk di ilmu administrasi ya, administrasi publik. Jadi di UIR pada saat itu ya, saya masuk di sana. Nah, di dalam kelas S2 itu disitulah saya mendapatkan pergaulan
peranan yang lebih gitu. Di dalam kelas saya ada kepala desa, Oh gitu. kemudian ada ketua KPU pada saat KPU, itu gitu. ketua KPU Inhu. Inhu. Ya, pada saat itu. Iya. Kemudian ada kepala-kepala sekolah se-Riau di situ. Komplit gitu. lah orang-orang yang ada di dalam dan itu. saya merasa di situ minder loh, Dinda, karena saya hanya guru biasa, guru kontrak. Yang mencoba ingin membuka sedikit pola pikir gitu ya, dan wah ini kelas luar biasa gitu kan yang saya duduki hari ini gitu. Nah di situ saya mencoba saya harus beranikan diri, saya harus bisa, saya harus menambah pergaulan saya, menambah ilmu di sini. Nah mudah-mudahan ada potensi lain yang bisa saya gali di sini. Nah, itu sebenarnya. Itulah titik awal untuk wawasan yang ingin didapat dari S2 di lokal itu. Menyelesaikan S2 berapa bulan? 8 bulan? Nah, itu 2 tahun. 2 tahun, berarti kakak selesai di tahun 2019 akhir. Iya, 2019 September 2019. Bukan. 2017 saya tamat, 2015 saya masuk, 2017 akhir September kakak selesai. Iya. Jadi kak, ini kita masuk ke dalam konteks KPU-nya. Kakak untuk ini kan sudah mendapat pengalaman yang luar biasa di UIR 2 tahun gitu, bergaul dengan orang-orang hebat di sana. Tentunya ilmu yang kakak dapat, kakak bawa ke Kabupaten Kampar. Dan kisah kakak masuk ke KPU seperti apa? Karena memang untuk masuk di KPU itu tidak mudah. Tidak mudah kak ya? Tidak sembarang orang yang bisa gitu kak? Tidak mudah. Apa hal yang tersulit dari masuk? Hal yang tersulit di sini dari kita bersaing dengan para lelaki gitu ya, dengan laki-laki yang pada saat itu mendaftar memang lebih banyak gitu ya. Kita bersaing dan nilai pun sama, tidak ada perbedaan grade nilai antara perempuan dan laki-laki gitu. Dan kuotanya itu aja yang diisi, tidak ada kuota khusus perempuannya dan tidak ada khusus kuota laki-lakinya. Tetapi itu tetap 5 itu yang akan diambil gitu ya. Tetap 5 tapi di sini harus ada nggak perwakilan perempuan? Harus. Tapi tidak mewajibkan gitu. Tidak. Dalam undang-undang itu tidak mewajibkan, tetapi adanya 30% keterwakilan perempuan. Adanya 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen gitu kan? Ya, dalam rekrutmen. Itu berapa orang nggak waktu itu kak? Saya sebenarnya Lis, saya berjuang di penyelenggara ini bukan hanya 1 kali ikut tes loh. Saya sebelumnya saya di Bawaslu. Sebelumnya saya berjuang di Bawaslu. Saya 3 kali tes di Bawaslu. Tidak lulus. Masya Allah. Ini inspirasi juga pemirsa. Jangan berhenti gagal. Coba lagi. Gitu. Coba terus gitu. Jadi kak 3 kali gagal di Bawaslu. 3 kali gagal di Bawaslu karena pada saat itu saya mencoba waktu Bawaslu masih Panwaslu ya. Masih berjumlah 3 orang anggota. Saya juga waktu itu dengan berjuang dengan Pak Sawir gitu ya, Pak Marhaliman gitu kan, dengan Pak Edward juga pada saat itu gitu kan, Bu Witrayeni. Nah itu untuk tiga pimpinan di Bawaslu, itu tingkat kabupaten ya. Kemudian buka lagi untuk Bawaslu provinsi pada saat itu. Masuk juga. Iya, saya mencoba juga gitu kan. Saya dulu berjuang dengan Pak Amiruddin, Pak Hasan gitu ya, Pak Nel pada saat itu. Gagal lagi gitu. Nah, ketika buka lagi Bawaslu tingkat kabupaten, yang dulunya Panwaslu sekarang sudah menjadi Bawaslu, ya kan? Dan personilnya sudah menjadi 5 pimpinan. Saya berjuang juga kemarin itu, saya berjuang dengan Pak Noprizal gitu ya, dengan sama dengan Pak Sawir, dengan yang lain-lainnya juga saya berjuang lagi gitu. Tapi tidak mungkin Allah tidak mentakdirkan saya di bagian pengawasan gitu ya. Karena mungkin di bagian pengawasan harus ini ya, harus agak-agak tegas lah dikit. Jadi kak 3 kali gagal di Bawaslu gitu, mencoba peruntungan di KPU gitu. Prosesnya seperti apa? Apa suka dukanya waktu itu? Masuk di KPU itu sebenarnya saya sudah adalah
Ada pasrahnya gitu ya. Udah pasrah gitu. Cuman saya melihat karena tes administrasi ya, karena itu S1, S2 itu punya poin gitu. Di situ di administrasi otomatis saya sudah lulus gitu kan, karena udah 3 kali di Bawaslu, karena tata cara rekrutmen Bawaslu dan KPU itu sama. Ada poinnya juga ya? Ada pakai poin, S1 misalnya 5 poin, ijazahnya tambah S2 5 poin lagi, pakai grade juga untuk administrasi. Jadi memang tidak asal-asalan gitu untuk rekrutmen menjadi seorang penyelenggara. Memang dibutuhkan kualitas. Kualitas. Kemudian kesehatan juga, karena memang ketika tahapan kita harus tidak tidur gitu. Ketika tahapan gitu, semua harus dijaga, dan tahapan itu punya batasan gitu kan. Maksudnya tahapan saya tahapan pencalonan gitu ya. Ada misalkan rentang waktu 1 bulan misalkan. Nah ini kan harus deadline. Misalkan seperti itu. Ini kan deadline-nya harus ini. Kita harus tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh kurang dari itu gitu. Karena memang di penyelenggara itu ada sisi etiknya juga yang harus kita jaga gitu kan. Ada pengawasannya, ada kode etik yang harus kami pegang gitu. Nah jadi memang harus dibutuhkan orang yang benar-benar siap gitu, yang benar-benar siap dan sigap dalam keadaan apapun gitu. Dan itu harus dan perempuan itu tidak semua perempuan yang berani masuk ke ranah itu. Tidak sembarang perempuan gitu ya. Membutuhkan perempuan yang tangguh untuk itu sepertinya Kak. Jadi Kak. Nah, masuk dan pada saat itu ada sekitar 60 orang pelamar ya pada saat 60? Itu. Berapa orang 60. Perempuan di antara 60? Perempuan kalau nggak salah sekitar 10-an gitu kan. Dan ini masuk ke CAT ya. CAT itu nilai kita jawab langsung nilainya langsung keluar gitu. Jadi tidak bisa dibohongi, dan itu komputernya di luar ruangan. Orang nengok, orang lihat langsung. Kita ini misalnya kalau 60 ke berapa misalkan kan nampak nih ranking kita, langsung di ranking gitu. Jadi kan ini sistem gugur. Alhamdulillah masuk terus, masuk ke tahap berikutnya, masuk lagi dan tes kesehatan, ada tes psikologi ada tes intinya saya merasakan itu tes yang paling berat seperti tes kepolisian gitu. Betul. Seperti tes di kepolisian. Jasmani aja nggak ada jasmani aja nggak ada, cuman di kesehatan semua diperiksa. Psikologi, kesehatan juga diperiksa. Semua diperiksa gitu. Semua apalagi narkobanya. Jadi intinya saya melihat peluang di sini karena memang untuk peluang-peluang yang kita harus saya melihat kita harus berjuang itu melihat peluang gitu. Kak ya. Nah, peluang di penyelenggara itu dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu bahwa keterwakilan 30% itu ada gitu kan, dan saya memanfaatkan itu gitu. Nah, namun peluang tipis itu dimanfaatkan Kak ya. Iya. Karena memang saya merasakan karena dulu sudah pernah berkali-kali di penyelenggara tingkat desa gitu kan, paling tidak sudah memahami mekanismenya gitu. Memang sudah datangnya dari bawah Kak ya. Iya. Jadi tidak langsung di kabupaten tidak gitu. Karena pada saat tes itu semua digali oleh panselnya gitu ya, oleh tim selnya, semua digali apa yang Anda lakukan pada saat temuan apa yang Anda temukan, semua digali gitu. Jadi tidak hanya semata-mata enak ya duduk di kabupaten kota, tidak seperti itu gitu. Ini membutuhkan proses yang sangat panjang gitu ya. Dari pengalaman pribadi Kak Mari Erbeni sampai seluruh kesehatan, psikotesnya, kejiwaannya gitu. Luar biasa mendapatkan posisi. Tekadnya itu diuji, tekad kita diuji juga gitu. Visi kita ke depan. Keinginan. Kemudian ketika Anda duduk di kabupaten Anda, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan gitu. Dicecar semua gitu. Iya gitu, pokoknya dikejar lah karena digali semua nih gitu kan tekad kita tuh gitu. Nah, dan seluruh tahap itu Kakak telah selesai gitu, dan saatnya pengumuman gitu. Kakak terpilih.
Bagaimana perasaan seorang Kak Maria Rebeni gitu? Saya waktu itu luar biasa gitu ya. Sehingga Kak di halaman Facebook itu Kak, luar biasa itu selamat. Oh, Kak Maria Rebeni yang kawan di KNPI gitu kan. Dan jadi Kak seperti apa Kak rasa syukurnya? Amanah yang diemban ini gitu ya? Ya, karena tentu kita punya target ya, Liz ya. Punya target Mas itu dulu pernah. Ternyata saya berpikir, ternyata profesi yang saya banyak pegang, guru, kemudian aktif di desa, aktif di sini, aktif di sini, pramuka gitu kan. Ternyata ini loh hasil yang saya dapatkan gitu. Ini saya memikirkan, saya tidak pernah membayangkan saya duduk di kabupaten menjadi seorang komisioner gitu ya, dan berjuang dengan yang dulunya atasan saya gitu ya, seperti Pak Dahlan, Pak Sardalis, kan tingkat desa itu masih bapanda ayahanda saya gitu ya, saya anggap seperti itu gitu kan. Dan sekarang sudah duduk selepel dengan mereka gitu kan. Nah, jadi luar biasa gitu. Pertolongan Allah yang saya rasakan dari doa orang tua, tidak Tuhan, sepaket lah semua gitu kan. Intinya apa yang kita lakukan yang sebelumnya itu gitu kan, harus dengan jiwa gitu, harus dengan hati, dengan jiwa. Walaupun kita tahu itu yang kita lakukan tanpa imbalan loh, Elis, tanpa imbalan itu semua yang saya lakukan itu adalah sukarela pada saat dulu ya, untuk misalkan untuk menjadi tenaga ekskul, guru ekskul, itu berapa lah gaji kalian Kak ya? Berapalah gitu pada saat itu. Cuma saya tidak memikirkan itu. Saya memikirkan potensi anak didik saya pada saat saya menjadi guru gitu ya. Kemudian saya memikirkan, karena saya di Desa Taman, saya memikirkan ini kenapa, ada apa nih dengan next generation kita gitu, younger mana nih, ibu-ibu muda nih ya. Saya berpikir seperti itu gitu kan. Untuk mengajak itu kan sebenarnya saya tidak memikirkan imbalan duniawi gitu. Yang saya pikirkan hanya ini adalah paling tidak karena kan untuk amal jariah, amal jariah kita kan tidak apa yang kita punya kita salurkan. Iya, seperti itu. Jadi tidak hanya fokus dengan pahala dari sholatnya saja gitu ya. Jadi banyak pintu untuk mencari amal-amal sesuai dengan kita, apa yang kita punya. Iya, dengan potensi kita. Iya Kak, kembali kita ke KPU, tugas dan fungsi Kak. Apa salahnya kita bersosialisasi di sini? Iya. Apa sebenarnya KPU itu gitu, yang Kakak emban saat ini gitu. Apa yang harus disampaikan kepada masyarakat? KPU itu kepanjangan salah satu komisi pemilihan umum ya. Jadi komisi pemilihan umum ini mulai dari RI, provinsi dan tingkat kabupaten, kota gitu ya. Nah, ketika nanti tahapan itu ada badan ad hoc namanya. Badan ad hoc ini ya seperti PPK, PPS itu kan, KPPS-nya. Ini ada ketika tahapan. Ketika tahapan saja. Ketika ada tahapan saja gitu. Nah, KPU Kabupaten Kota sampai ke RI itu sudah permanen gitu ya, sudah tetap gitu. Sekali 5 tahun ya. Iya, komisionernya sekali 5 tahun. Iya, sekali 5 tahun masa jabatannya gitu. Dan untuk komisioner sekarang itu jabatannya hingga Maret 2024. Maret 2024. Iya, habis. Ya. Kakak dan kawan-kawan. Iya, yang 5 sekarang ini, 5 pimpinan. Kak Maria Rebeni. Saya Maria Rebeni, ada Muhibudin Ahmad, ada Andi Putra, ada Sardalis, dan ada Ahmad Dahlan. Iya. Kelima inilah yang memimpin di Kabupaten Kampar ini. Iya. Tapi kakak saat ini sangat menonjol gitu di tengah masyarakat gitu. Kenapa gitu? Karena perempuannya atau karena memang jabatannya seperti itu, turun-turun ke desa-desa pedalaman, melakukan sosialisasi gitu. Tugas apa yang kakak emban sebagai KPU gitu?
Tugas di KPU itu salah satunya yang sekarang yang kita lakukan ya, karena memang Kampar itu tidak melaksanakan pemilihan, tidak pilkada ya, tahun ini ya. Mulai dari tahun 2020, karena di tahun 2020 itu ada 9 kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak yang sudah selesai kemarin. Ya, yang sudah selesai kemarin. Nah, Kampar tidak. Tapi walaupun KPU Kampar tidak melaksanakan pilkada, bukan berarti KPU tidak ada kegiatan gitu kan. Kami ada kegiatan ya, salah satunya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi itulah yang kakak iya. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini yang dimutakhirkan data kita pada saat pemilu 2019 kemarin gitu. Bagi masyarakat yang tidak atau belum termasuk ke dalam DPT 2019, itulah yang dimutakhirkan. Itulah yang kita mutakhirkan untuk 2024 nanti. Iya, kemudian yang sudah meninggal dunia ya di tahun 2019 kemarin. Nah, itu yang kita TMS-kan, yang kita keluarkan, yang tidak kita kawal. Memenuhi syarat kembali. Iya, tidak memenuhi syarat. Berarti itu yang kita keluarkan dari data pemilih. Jangan nanti data pemilih ini sebenarnya sangat penting ya, karena ketika pemilihan inilah yang menjadi gejolak kita, adanya kesalahpahaman terhadap data pemilih. Kenapa nih ketika pemilihan ada data ganda, kemudian orang yang meninggal hidup lagi gitu kan. Nah, hebat kali KPU pada saat orang meninggal hidup lagi. Nah, sebenarnya inilah yang harus kita kawal, disosialisasikan, tidak terlepas dari andil masyarakat dan semua pemilih yang ada di Kabupaten Kampar untuk lebih sadar perannya untuk menjalankan hak demokrasinya gitu. Nah, kita masih ada waktu hingga 2024 gitu kan untuk memutakhirkan data pemilih ini. Nah, jadi inilah harapan KPU pada saat ini. KPU. Kami menghimbau untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar untuk memberikan tanggapan dan informasinya, baik itu yang sudah meninggal dunia, kemudian anak-anaknya yang sudah memasuki umur 17 tahun, untuk kita masukkan ke dalam pemilih pemula, kemudian anaknya yang sudah misalkan lulus menjadi TNI Polri, sudah tidak bisa lagi, tidak bisa memilih karena dicabut hak pilihnya sebagai abdi negara gitu kan. Nah, kemudian TNI Polri yang pensiun, nah ini yang pensiun harus kembali lagi untuk itulah yang dimutakhirkan kembali. Luar biasa pekerjaan itu Kak. Iya, nah jadi inilah tentu ini tidak hanya lepas di KPU saja. Ini banyak itu kan kerjasama gitu. Oh ya, Forkopimda juga gitu ya, Pemda ke Pemda kita, kemudian Dukcapil gitu kan, karena memang data pemilih itu kan berasal dari DP4 gitu, yang dikeluarkan oleh Dukcapil gitu. Nah, jadi tentu tidak terlepas dari peran desa-desa untuk mengupgrade datanya, RT, RW-nya ke Dukcapil untuk desa, aparat desa atau yang berwenang untuk melaporkan warganya yang sudah meninggal dunia ke Dukcapil gitu. Karena asal muasal data pemilih itu melalui DP4 kayak. Iya. Jadi peran dari desa yang sangat penting dari RT gitu kan untuk melaporkan, dan ini harus dilaporkan ke Dukcapil gitu. Dan Dukcapil baru kerja sama dengan KPU dengan pemutakhiran gitu. Dan itu yang dilakukan saat ini. Itu yang dilakukan. Nah, kemudian untuk di KPU ini gitu ya, berbeda gitu. KPU itu memiliki 5 pimpinan. 5 pimpinan yang disebut dengan komisioner ya. Komisionernya itu ada 5 gitu. Beda dengan kepala dinas gitu kan. Kepala lah ya, pimpinan lain lah gitu ya. Kalau satu aja, tetapi 5 ini bekerja sebagai ketua semua gitu. Iya, kalau di KPU itu ada 5 semua ketua. Ada di KPU itu ada ketua divisi program dan data. Itu siapa? Ini Pak Andi Putra. Ini masalah data pemilih ini di sini nih tugasnya. Sama Pak Andi Putra. Ya. Nah, makanya yang tugas kita sekarang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini lokusnya di data divisi program dan data. Ya, di sini lokusnya. Yang kedua ada Pak Muhibudin Ahmad. Bagian apa? Ini divisi hukum dan pengawasan. Apa tupoksinya itu Kak? Ini ada kerjasama dengan Bawaslu juga?
Bawaslu wajib, ini bukan kerjasama, tapi apa yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu selalu ada dengan Selalu kita, ada. karena Bawaslu sudah menempel mengawasi, gitu kan? iya, sudah melekat gitu, karena di bagian hukum dan pengawasan. Iya, bagian hukum pengawasan jika dan ada. Itu profesinya dari Pak Muhibudin. Iya, mengawasi semua tahapan, siap. ya, mengawasi baik ketika tahapan, baik tidak tahapan, itu semua kegiatan yang ada di divisi itu, divisi hukum dan pengawasan akan selalu ada, gitu kan. Terus yang ketiga ada Pak Sardalis. Bagian apa itu? Pak Sardalis sosialisasi pendidikan pemilih. Jadi dia tugas untuk mensosialisasikan, gitu kan. Go to school itu bagian dari sosialisasi. Nah, turun ke desa itu bagian dari sosialisasi. Tapi kalian tetap turun bersama-sama juga, tetap. Karena bekerja ini untuk satu kan? Iya, karena ini tidak akan jalan hanya satu saja gitu. Memang dia yang mengepalai, tetapi tetap bersama-sama. Iya, yang bertanggung jawab dia, yang memiliki program dia. Nah, tapi kita yang bersama-sama. Karena sifat KPU itu adalah kolektif kolegial. Kolektif dan kolegial. Iya, kolektif dan kolegial. Satu untuk bersama. Iya. Karena kalau satu aja tidak tidak timpang kayak. Iya, tidak bisa, tidak jalan gitu. Sosial yang keempat kan? Yang keempat ada Pak Ahmad Dahlan. Teknis dan penyelenggaraan. Teknis itu bagian-bagian data. Kalau teknis itu tidak, dia bagian dari misalkan teknis pemilunya gitu. Itu pada tahapan kalau pada saat tahapan nih, ya kan, tahapan pencalonan gitu. Nah, itu di teknis. Jadi setiap tahapan itu ada di teknis. Di teknisnya itu bagian dari Pak Ahmad Dahlan. Dan kakak sendiri. Kalau saya sendiri karena memang untuk ketua itu sudah melekat, ya. Ketua itu sudah melekat divisinya keuangan umum dan logistik. Keuangan umum dan logistik. Itu semua. Intinya dapurnya sebuah rumah gitu kan. Itu divisinya ketua. Ini sudah melekatnya. Siapapun jadi ketua itu langsung melekat di Fisikul. Nah, jadi tidak bisa milih kelima pimpinan gitu. Otomatis kita cool gitu. Jadi ketua tuh otomatis, karena sebelum saya jadi ketua nih, saya kan divisi program dan datanya. Bagian Pak Andi Putra tadi. Nah, jadi saya yang program dan data pada saat itu gitu, di tahun 2019 ketika kami pleno, ketika dinyatakan lulus di Bandung pada saat itu pelantikannya. Nah, kemudian kita pleno berlima untuk menunjuk. Jadi yang kelima ini di Bandung, maka yang kelima komisioner ini di Bandung. Jadi yang 5 ini rapat pleno menentukan satu orang gitu, satu orang ketua gitu di antara berlima. Dan pada saat itu Pak Ahmad Dahlan, ya, di 2019 itu Pak Ahmad Dahlan yang kita pilih gitu, yang kita percayakan. Karena pada saat itu memang berat ya, karena ketika kita masuk itu orang sudah melaksanakan pemilunya. Sebulan setelah itu orang pemilu gitu. Untuk teknisnya sudah dilaksanakan oleh komisioner yang lama. Ya kan? Nah, jadi Pak Ahmad Dahlan yang kita percayakan untuk menjadi ketua pada saat itu. Nah, kemudian 2 tahun sudah dipimpin oleh Pak Ahmad Dahlan. 2021. Iya. Nah, jadi kenapa sampai di saya? Nah, jadi kalau untuk memang ketua ini memang tidak ada campur tangan yang lain. Memang kesepakatan kita berlima. Ya, sekretariat tidak ada campur tangan, provinsi tidak campur tangan gitu kan, tapi tetap koordinasi hasil plenonya. Nah, kita bersepakat gitu kan. Pak Ahmad Dahlan ingin mencoba merefresh tim gitu ya. Mumpung sekarang lebih memberikan kesempatan kepada yang muda-muda lah gitu. Sebenarnya kalau dia masih lanjut masih bisa loh ya. Bisa, karena periode itu sampai 2024 gitu. Jadi dia merasa ingin melakukan penyegaran. Iya, inisiatif dari dia sendiri. Bukan internal dari sekretariatnya. Tidak. Ini karena ini tidak rapat pleno itu adalah wibawanya komisioner itu di rapat pleno gitu ya. Nah, jadi kesepakatan kita, karena kalau tidak ada yang sepakat tidak jalan. Satu aja tidak sepakat tidak jalan. Kelima-limanya kalau untuk pemilihan ketua ini kelima-limanya harus tanda tangan. Tidak harus 3-2. Nah, kalau tidak dapat tanda tangan kelima-limanya, nanti
nanti kan ada pertanyaan, ada apa? Kan sebenarnya. Nah, tapi kita tidak, kita seperti itu, kita berbincang-bincang seperti kekeluargaan gitu. Ya, kemudian kita rapat adalah ya, ini mungkin nih untuk saya pengen kita ada regenerasi, kita ada penyegaran, mudah-mudahan untuk karena kami bertiga nih, kalau di antara berlima kami bertiga nih punya masih bukan mudah, masih punya kesempatan untuk 2 periode. Kalau Pak Dahlan sudah 2 periode ya, sama Pak Muhab, Pak Sardalis. Ya, sudah beliau kalau ingin berjuang lagi ke provinsi, harus upgrade lagi ya. Iya, tidak boleh di kabupaten karena sudah 2 periode. Nah, akhirnya kita sepakat ya, mudah-mudahan ini karena memang kita belum sebenarnya kita tidak pemilihan dalam waktu yang dekat gitu kan. Nah, Pak Ahmad Dahlan memutuskan saya mengundurkan diri gitu kan, untuk memberikan kesempatan bagi adik-adik bagi yang saya anggap sudah seperti anak saya sendiri gitu kan, sudah saya seperti adik saya sendiri gitu. Nah, pada saat itu tidak langsung plenonya tidak langsung menunjuk, maksud itu tidak langsung mengarahkan ke siapa gitu, ke siapa orangnya. Ada kandidatnya gitu. Iya, belum ada kandidat gitu kan. Tapi karena Pak Ahmad Dahlan memutuskan untuk mengundurkan diri, otomatis tidak boleh kosong. Harus ada. Ya, harus wajib melakukan pemilihan gitu kan. Nah, makanya pada saat itu rentang berapa lama setelah mengundurkan diri untuk pemilihan ini? 2 hari gitu. Ya, Senin waktu saya itu Senin Pak Ahmad Dahlan mengundurkan diri, Rabu kita pleno gitu kan. Nah, pada saat pleno itu jadi tentu tim punya pemikiran-pemikiran gitu ya. Tim yang berlima ini, karena tidak boleh ada yang masuk, ini urusan rumah tangga kami ya kan gitu. Nah, jadi mungkin dalam rentang waktu 2 hari itu ya kawan-kawan punya pemikiran-pemikiran gitu kan. Dan pada saat pemilihan saya juga kaget, pemilihan itu aklamasi. Iya, aklamasi. 4-5 langsung. Iya. Kalau kakak milih kakak juga. Iyalah. Maksudnya keempat-empatnya langsung udah Bu Maria Arbeni aja. Tidak ada lagi suara-suara. Iya, tidak voting. Tidak ada voting gitu ya. Iya, tidak ada voting dan langsung pertimbangan mereka ya udahlah. Kami maksudnya mungkin melihat di kacamata mereka yang berempat. Iya. Mudah-mudahan KPU Kabupaten Kampar di tangan Bu Maria Arbeni lebih ini lagi lebih membooming lagi gitu ya. Saya pada saat itu keren dipilih Kak. Tidak. Langsung mereka menyerahkan ke Iya gitu. Saya pun malah gini, ini serius gitu. Jadi nggak percaya. Iya, ini serius gitu kan. Ini saya yakin dengan saya. Kan seperti itu. Kita tanyakan gitu kan. Masa 4 itu nggak ada apanya gitu. Kemudian laki-lakinya yang lebih banyak, laki-laki yang lebih banyak. Jadi saya apresiasi dengan pemikiran mereka. Mereka tidak mengenyampingkan keperempuanan saya. Mendiskreditkan ya. Iya, tidak mendiskreditkan gitu kan. Tidak mendiskreditkan gender saya gitu kan. Tapi mereka melihat saya melihat mungkin merasa mereka menilai saya mampu gitu. Saya kemudian karena melihat mereka menyatakan saya mampu gitu kan, berarti oke. Kalau memang ini memang sepakat gitu kan, gitu kan luar biasa gitu. Karena untuk di KPU Provinsi Riau perempuan yang menjadi ketua itu kemarin hanya 1 orang. Itu di Inhu. Iya. Ibu Yeni. Dan sekarang PSU ya udah selesai. Nah, dan sekarang muncul di Kampar ada perempuan juga gitu kan. Nah, dan itulah pemirsa yang membuat daya tarik bagi kita untuk mewawancarai beliau gitu. Iya. Nah, jadi seperti itu Dinda sebenarnya gitu kan. Tidak terlepas dengan
walaupun kita berjuang di antara banyaknya laki-laki gitu kan, kita harus memiliki potensi yang harus kita pegang. Kita harus punya. Iya, kita harus mulai punya. dari desa tadi, mulai dari kecamatannya sampai orang aktif di organisasi. Itulah yang membuat kakak matang sampai saat ini. Iya, mungkin seperti itu gitu kan. Orang melihat kan, yang menilai kan orang. Iya, orang di kacamata orang itu, dan kacamata kami juga. Gitu, kan. Next ke depan Kak, ada misi yang harus diselesaikan juga selain di KPU. Apa ya? Kayaknya cocok gitu. DPR RI, DPD RI gitu. Menggantikan Bu Ilsiawati Ayus. Ada minat untuk ke sana gitu. Belum terpikir seperti itu. Saya hanya berjalan ketika saya diamanahkan untuk menjadi penyelenggara, ya saya bertekad untuk menyelesaikan amanah ini gitu ya. Bagaimana ke depannya saya tidak terpikirkan apa-apa gitu. Yang penting saya bekerja dengan baik, bekerja dengan ikhlas, menjaga amanah ini gitu kan, karena di penyelenggara itu memang harus banyak dijaga, bukan sombong ya Lis, karena memang penyelenggara itu kami harus milih-milih orang untuk berkomunikasi gitu Lis, karena kadang kan orang untuk kepentingannya, dan itu kami harus apa gitu. Nah, di daya selektif juga ya. Iya, harus selektif gitu, tidak semua loh saya oke kan gitu. Ini banyak juga nih yang ingin diskusi sama Ibu Ketua yang ini agendanya apa nih, kan saya tanya itu. Jadi tidak semua saya terima, karena memang ada aturan yang mengatur kami untuk ada kode etiknya tersendiri, tidak boleh menerima tamu. Tidak, kami melihat backgroundnya apa, kepentingannya apa gitu. Kami melihat itu gitu, bukan karena sombong, karena tidak, tapi kami harus dijaga. Kami dituntut untuk itu, menjaga integritas kita sebagai penyelenggara. Ya, gitu. Oke Kak, closing statement Kak. Apa yang ingin Kakak sampaikan kepada wanita yang ada di dunia ini gitu? Masih ini ya, masih dalam suasana Kartini ya. Dalam suasana Kartini masih dalam suasana Kartini. 23 April saat ini. Iya, 23 April. Nah, baik untuk semua yang dijuluki dengan Kartini Indonesia, saya mewakili Ibu Kartini kita yang pada saat ini adalah generasi beliau gitu ya, dan mengajak semua Kartini Indonesia untuk memantaskan diri, mengupgrade diri sebagai perempuan sehingga kita bisa diakui gitu, gali potensi. Ya, gali potensi diri kita gitu kan. Tidak hanya tidak hanya fokus kepada kodrat perempuan yang ibu rumah tangga ya. Iya. Jadi sebenarnya potensi perempuan itu banyak gitu ya. Karena untuk mengangkat suara perempuan itu butuh perempuan yang menyuarakan. Seperti itu. Ya. Itulah closing statement dari Kak Mari Aribeni. Sungguh banyak inspirasi yang kita dapat. Yang pertama itu bekerja tanpa ingin menjadi dan mengharapkan sesuatu, bekerja sesuai dengan alir mengalir saja. Itulah poin yang kita dapat, dan beliau telah mengangkat harga diri kaum perempuan di Hari Kartini. Mudah-mudahan Kak Mari Aribeni, SSI MSI sukses, KPU Kampar Jaya, dan seluruh masyarakat Kabupaten Kampar aman sentosa. Saya Yali Sapol PP. Terima kasih Kak Mari Aribeni waktunya. 45 menit kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.